Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Yunaidi Kristiono Sahari akan membahas mengenai skema database final project dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil judul yaitu implementasi algoritma simple additive weighting dalam membuat sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada SMK berbasis web. Yang pertama, analisis data. Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui studi literatur mengenai pemilihan jurusan sekolah menengah kejuruan menggunakan algoritma simple additive weighting. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat 5 langkah dalam menggunakan tahapan simple additive weighting untuk memilih alternatif terbaik yang dijabarkan oleh Adriendi pada tahun 2015 dalam Mutakin et al. Pada tahun 2016. Yang pertama adalah memastikan alternatif. Alternatif yang kelak akan mempunyai nilai terbaik. Lalu yang kedua adalah memilih kriteria. Opsi alternatif yang paling baik akan dipengaruhi oleh faktor kriteria. Yang ketiga adalah memilih dan menormalkan bobot kriteria. Bobot nantinya diberikan kepada setiap kriteria yang berpengaruh terhadap opsi alternatif yang paling baik. Selanjutnya nilai bobot setiap kriteria dibagi dengan keseluruhan bobot untuk menormalkan bobot. Lalu yang keempat adalah membuat dan menormalkan matriks keputusan yang dibentuk dari alternatif dan kriteria. Setelah terbentuk matriks, selanjutnya gunakan rumus benefit atau cost untuk menormalkan matriks. Lalu yang terakhir adalah menghitung nilai alternatif. Nilai alternatif dihasilkan dari penjumlahan hasil semua kriteria yang didapat dari perkalian kriteria ternormalisasi dengan bobot. Kemudian hasil penjumlahan tersebut akan membuat nilai akhir pada alternatif. Alternatif yang mempunyai nilai terbaik dan layak untuk dipilih merupakan alternatif terbaik. Lalu selanjutnya, masih dalam analisis data, terdapat 4 tabel yang merupakan penjelasan dari algoritma simple additive sebelumnya, yaitu yang pertama adalah tabel kriteria, yang kedua adalah tabel tingkat kepentingan, yang ketiga adalah tabel alternatif, yang keempat adalah tabel rating kecocokan. Tabel kriteria sendiri merupakan tabel yang berisikan tes masuk terhadap siswa baru. Lalu tabel tingkat kepentingan digunakan sebagai nilai pada tabel rating kecocokan. Lalu yang ketiga adalah tabel alternatif digunakan sebagai data jurusan yang berada pada SMK. Lalu yang terakhir adalah tabel rating kecocokan digunakan sebagai acuan nilai yang ditetapkan oleh sekolah untuk setiap alternatif pada setiap kriteria. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah apakah keempat tabel yang sudah disebutkan sebelumnya dapat membuat sistem pendukung keputusan? Jawabannya adalah tidak, karena sistem membutuhkan tabel yang saling berhubungan, maka oleh karena itu kami merencanakan penambahan beberapa tabel pembantu yang dibutuhkan. Di antaranya adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data siswa baru. Yang kedua adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem yang akan mengoperasikan sistem nantinya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai entity relationship diagram yang kelompok kami buat. Di layar sudah terlihat tampilan mengenai model database yang kelompok kami buat. Di sini terdapat 8 entitas beserta atributnya. Saya akan membahas satu persatu entitas yang ada di sini. Sebelumnya kami membahas mengenai 4 tabel utama yang digunakan, yaitu yang ini. Lalu dalam ERD ini kita menggunakan entitas utama yaitu entitas rating, entitas jurusan, entitas kriteria,
dan entitas rating nilai. Lalu selanjutnya adalah saya sudah membahas mengenai tabel pembantu yang sudah disebutkan, yaitu yang pertama untuk menyimpan data siswa baru, lalu yang kedua adalah untuk menyimpan data pengguna. Di sini saya menggunakan 3 entitas yang digunakan untuk menyimpan data siswa baru, yaitu pertama entitas data siswa, yang kedua adalah entitas data pilih jurusan, yang ketiga adalah entitas data input. Lalu untuk penyimpanan data pengguna atau data pengguna digunakan entitas user. Selanjutnya saya akan membahas setiap entitas. Yang pertama kita akan membahas mengenai entitas user. Dalam entitas user ini terdapat 4 atribut, yaitu user ID, kita set sebagai UID. Lalu yang kedua adalah nama, kita set mandatory. Yang ketiga adalah password, kita set mandatory. Yang keempat adalah akses, kita set mandatory. Lalu selanjutnya adalah entitas data siswa. Dalam entitas data siswa terdapat 6 atribut yang digunakan, yaitu ID pendaftaran, kita set UID. Lalu yang kedua adalah nama siswa, mandatory, tanggal lahir mandatory, alamat siswa mandatory, nomor HP mandatory, dan terakhir adalah tanggal input mandatory. Lalu selanjutnya data pilih jurusan. Entitas data pilih jurusan terdapat 1 atribut, yaitu hasil akhir. Kita set mandatory. Hasil akhir ini digunakan untuk menyimpan perhitungan hasil alternatif atau jurusan yang dipilih oleh siswa pada algoritma Simple Additive Weighting. Lalu selanjutnya adalah entitas data input. Entitas data input terdiri dari 3 atribut, yaitu nilai awal. Nilai awal ini digunakan untuk menyimpan data input berupa hasil tes dari siswa baru. Lalu yang selanjutnya adalah nilai akhir. Nilai akhir ini digunakan untuk mencari nilai rating kecocokan setiap alternatif, setiap kriteria dari input berupa nilai awal. Lalu yang ketiga adalah nilai normalisasi mandatory. Nilai ini digunakan untuk menghitung normalisasi dari nilai akhir yang didapatkan. Perhitungan digunakan menggunakan rumus benefit atau cost tergantung dari kriteria yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah dalam entitas rating terdapat 3 atribut, yaitu kode rating, kita set UID, range nilai awal, kita set mandatory. Range nilai awal ini digunakan sebagai nilai awal pada satu alternatif, satu kriteria. Lalu range nilai akhir. Range nilai akhir ini digunakan sebagai nilai akhir pada satu alternatif, satu kriteria. Entitas rating ini berhubungan dengan tabel rating kecocokan yang sudah disebutkan. Lalu selanjutnya adalah entitas jurusan. Di sini terdapat 2 atribut. Entitas ini berhubungan dengan tabel jurusan yang sudah disebutkan sebelumnya. Atribut yang digunakan yaitu ID jurusan, kita set UID. Lalu yang kedua adalah nama jurusan, kita set mandatory. Lalu selanjutnya entitas kriteria. Entitas kriteria ini berhubungan dengan tabel kriteria yang sudah disebutkan di awal. Ada 4 atribut, yaitu kode kriteria, kita set UID. Lalu yang kedua adalah nama kriteria, kita set mandatory. Lalu yang ketiga adalah sifat kriteria, kita set mandatory. Lalu yang terakhir adalah bobot kriteria, kita set mandatory. Lalu yang terakhir adalah entitas rating nilai. Digunakan untuk menyimpan kode nilai pada rating nilai. Rating nilai ini berhubungan dengan tabel tingkat kepentingan yang sudah disebutkan. Atribut yang digunakan yaitu kode nilai, kita set UID. Lalu yang kedua adalah tingkat nilai, kita set mandatory. Selanjutnya saya akan membahas mengenai relasi antar entitas. Yang pertama adalah relasi antara user dengan data siswa. Menggunakan relasi one to many, di mana setiap user dapat menghitung banyak data siswa, sementara setiap data siswa hanya dapat dihitung oleh satu user. Yang kedua adalah relasi antara data siswa dengan data input, yaitu one to many, di mana setiap data siswa dapat menyimpan banyak data input, sementara setiap data input hanya dapat disimpan oleh satu data siswa.
Lalu yang ketiga adalah relasi antara data siswa dengan data pilih jurusan. Relasi yang digunakan adalah one to many, di mana setiap data siswa dapat memilih banyak pilihan jurusan, sementara setiap pilihan jurusan hanya dipilih oleh satu data siswa. Yang keempat adalah relasi antara data pilih jurusan dengan jurusan. Relasi yang digunakan adalah one to many, di mana setiap jurusan dapat memilih banyak pilihan jurusan, sementara setiap pilihan jurusan hanya dapat dipilih oleh satu jurusan. Lalu yang kelima, relasi antara jurusan dengan rating, yaitu relasi yang digunakan adalah one to many, di mana setiap jurusan dapat memilih banyak rating, sementara setiap rating hanya dapat memilih satu jurusan. Yang keenam adalah relasi antara rating dengan data input. Rating dengan data input. Relasi yang digunakan adalah one to many, di mana setiap rating dapat memilih banyak data input, sementara setiap data input hanya dapat memilih satu rating. Yang ketujuh, relasi antara rating dengan rating nilai, yaitu one to many, di mana setiap rating nilai dapat memilih banyak rating, sementara setiap rating hanya dapat memilih satu rating nilai. Lalu yang terakhir adalah relasi antara rating kriteria, antara rating dengan kriteria, yaitu one to many, di mana setiap kriteria dapat memilih banyak rating, sementara setiap rating hanya dapat memilih satu kriteria. Lalu selanjutnya adalah hasil dari entity relationship diagram yang dibuat menghasilkan database yang dapat dilihat di layar. Terdapat 8 tabel beserta kolomnya, dan setiap kolom mempunyai tipe data yang berbeda-beda. Kita akan membahas setiap tabel pada database pemilihan jurusan. Tabel pertama yaitu tabel user, dibuat berdasarkan entitas user, memiliki 4 kolom berdasarkan 4 atribut. Lalu yang kedua adalah tabel data siswa. Data siswa dibuat berdasarkan entitas data siswa, memiliki 7 kolom dari 6 atribut. Satu atribut tambahan yaitu user ID didapat dari relasi one to many antara entitas user dengan entitas data siswa. Lalu yang ketiga adalah tabel data input yang dibuat berdasarkan entitas data input, memiliki 5 kolom dari 3 atribut yang dibuat. 2 atribut tambahan yaitu ID pendaftaran dan kode rating kecocokan didapatkan dari relasi antara data siswa dengan data input dan relasi antara data input dan data rating. Lalu yang keempat yaitu data pilih jurusan, dibuat berdasarkan entitas data pilih jurusan, memiliki 3 kolom dari 1 atribut yang dibuat. 2 atribut tambahan yaitu ID pendaftaran dan ID jurusan didapat dari relasi antara data siswa dengan data pilih jurusan dan data pilih jurusan dengan jurusan. Lalu yang kelima adalah tabel rating, dibuat berdasarkan entitas rating, memiliki 6 kolom dari 3 atribut yang dibuat. 3 atribut tambahan yaitu kode kriteria, kode rating kecocokan, kode ID jurusan, dan kode nilai didapat dari relasi antara data input dengan rating, data rating dengan jurusan, data rating dengan kriteria, dan data rating dengan rating nilai. Lalu yang keenam yaitu tabel jurusan, dibuat berdasarkan entitas jurusan, memiliki 2 kolom dari 2 atribut yaitu ID jurusan dan nama jurusan. Lalu yang ketujuh adalah tabel kriteria. Tabel kriteria ini dibuat berdasarkan entitas kriteria, memiliki 4 kolom dari 4 atribut yang dibuat. Lalu yang terakhir adalah tabel rating nilai, dibuat berdasarkan entitas rating nilai, memiliki 2 kolom dari 2 atribut yang dibuat. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai skema database final project dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.